Pemirsa, hujan disertai angin kencang melanda kota Cimahi, Jawa Barat, Rabu sore. Bahkan sebuah mobil tertimpa papan reklame yang roboh akibat terjangan angin kencang. Sebuah papan reklame di salah satu rumah sakit di Cimahi, Jawa Barat, roboh akibat terjangan hujan deras dan angin kencang. Petugas berupaya memotong papan reklame yang roboh karena mengganggu lalu lintas. Selain merobohkan papan reklame, angin kencang juga membuat sejumlah pohon tumbang. Selain angin kencang, wilayah kota Cimahi juga dilanda hujan es. Butiran-butiran es sebesar kelereng membuat warga harus berlindung di rumah. Hujan juga menyebabkan genangan banjir setinggi 30 cm di Jalan Pesantren. Angin besar tiba-tiba disertai dengan hujan, ada butiran es sebagian dicampur dengan angin besar terutama itu. Jadi hari ini didominasinya bencana apa aja, Pak? Angin ribut. Pohon tumbang, ada billboard yang tumbang juga di rumah sakit kita. Semuanya sementara di tangan. Dampak hujan tol Purbalenyi kilometer 130 juga terendam banjir. Genangan setinggi 50 cm menyebabkan antrian kendaraan hingga 4 km. Banjir menggenangi ruas jalan tol Purbalenyi di kilometer 130 Cimahi Selatan, Jawa Barat. Banjir terjadi setelah hujan melanda wilayah ini. Diduga buruknya drainase dan adanya pengerjaan proyek kereta api cepat jadi penyebab genangan di ruas tol. Dari 3 lajur jalan, hanya 1 lajur yang dapat dilalui dari arah Jakarta menuju Bandung. Dampak genangan di tol menyebabkan kemacetan panjang hingga 4 km ke arah Bandung hingga malam ini. Tingginya genangan membuat kendaraan minibus harus melaju perlahan. Bahkan kendaraan jenis minibus sulit untuk menembus genangan air dan harus melaju perlahan. Sejumlah kendaraan harus diarahkan keluar tol. Petugas pun terus berupaya memompa air keluar jalur untuk mengurangi genangan. Mengganggu ya, karena memang ada genangan, dan ini dari pihak kepolisian juga dilakukan diskresi pengalihan kendaraan yang dari arah Jakarta menuju Cilenyi dialihkan melalui Paster, dan untuk yang sudah terjebak sudah dialihkan melalui Jurten di 29800 diputar balik. 7 kios di pinggir jalan lintas Padang Bukit Tinggi, Sumatera Barat terbakar. Kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Kebakaran, Cok. Wahyu leh. Dalam salah satu kios di Simpang Jambak, Lubuk Alung, Padang Pariaman ini terdapat mesin fotokopi dan 2 sepeda motor yang ikut terbakar. Menurut salah satu saksi, diduga api berasal dari kios pedagang kulit jok motor, kemudian menjalar ke kios lainnya. Tidak ada korban jiwa dan api berhasil dipadamkan dengan waktu sekitar 30 menit. Penyebab pasti kebakaran masih diselidiki polisi. Pukul 8.30 WIB di petak kedai yang menjualan jok. Api sudah mulai membesar, kemudian oleh warga dibangunkan pemilik kedai yang lainnya untuk segera meninggalkan kedainya dan untuk menyelamatkan barang-barangnya. Berapa kedai? Kedai 7 kedai. 7 kedai. Ada korban jiwa? Untuk sementara korban jiwa tidak ada. Berhasil kita selamatkan untuk korban jiwa. Penyebabnya atau? Penyebab kebakaran kita selidiki, Pak. Masih dalam penyelidikan. Pasca kebakaran yang melanda permukiman padat penduduk di Tambora, Jakarta, ratusan warga sudah menempati posko pengungsian. Berikut kita simak laporan reporter Mahathir Muhammad dan juru kamera Rizky Ihwal serta Muhammad Firmansyah.
Pasca dilanda kebakaran pada Selasa malam di Tambora, Jakarta Barat, Kelurahan Duri Selatan, ini sejumlah warga yang terdampak dari kebakaran langsung menempati 4 tenda yang sudah disediakan oleh Dinas Sosial dan juga Kelurahan dari Duri Selatan. Menurut data yang kami terima dari pihak Lurah Duri Selatan, yaitu Bapak M. Gufri, mengatakan bahwa sebanyak 144 kepala keluarga ini sudah menempati dari tenda yang sudah disediakan, dan yang terdampak ini sebanyak 113 rumah. Untuk detailnya itu 500 dewasa, 59 balita, dan 16 lansia. Dan saya akan langsung menunjukkan kepada Anda seperti apa kondisi di tenda pengungsian yang saat ini sudah ditempati oleh ratusan warga yang pada malam ini, khususnya pada Rabu malam, sudah menempati dari tenda-tenda yang sudah disediakan. Inilah warga pada malam hari ini sudah menempati tenda yang sudah disediakan dengan hanya beralaskan tikar seadanya dengan barang-barang yang mereka berhasil selamatkan saat kebakaran pada Selasa malam kemarin. Inilah kondisinya. Saya akan berbincang langsung dan mengajak Anda. Bapak, selamat malam, mohon maaf mengganggu Pak. Dan Bapak siapa namanya Pak? Dengan Bapak Didin. Bapak Didin, bisa cerita panjang Pak, apa yang sebenarnya dibutuhkan benar-benar oleh Bapak, keluarga, dan mungkin warga-warga lain, apa yang benar-benar dibutuhkan malam hari ini Pak? Ya, kemungkinannya semuanya yang perlu diperlukan lah Pak. Ya, bangsa selimut-selimut, terus bangsa baju, kaos lah. Kalau untuk air bersih Pak? Ya semuanya lah Pak. Pak, terima kasih banyak Pak atas waktunya. Sekali lagi kami turut prihatin, semoga cepat pulih ya Pak ya kejadian ini. Terima kasih Pak. Ya, itu perbincangan kami dengan sejumlah warga yang pada malam hari ini sedang mengungsi di tenda pengungsian ini. Nanti pihak kelurahan akan memberikan himbauan 3M, yaitu mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak antara warga satu dengan warga lainnya hingga protokol kesehatan tetap terjaga walaupun mereka sedang terkena bencana. Dari Jakarta, Mahathir Muhammad, Rizky Iqbal, Muhammad Firmansyah, iNews melaporkan. Kebakaran perumahan warga di Tambora, Jakarta memakan waktu hingga 8 jam. Padatnya perumahan dan sempitnya akses jalan menyebabkan proses pemadaman api terhambat. Kebakaran perumahan warga di Tambora, Jakarta terjadi Selasa malam sampai menghanguskan lebih dari 100 rumah. 38 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Petugas pun dibantu warga untuk memadamkan api. Api yang terlihat pukul 8 malam baru dapat dipadamkan setelah 8 jam. Padatnya permukiman warga menyebabkan api cepat meluas hingga 5 rukun tetangga. Dampak dari kebakaran, 987 jiwa kehilangan tempat tinggal. Bahkan sebagian besar dari mereka tidak sempat menyelamatkan barang berharga. Warga mengumpulkan sisa-sisa bangunan yang terbakar agar bisa terpakai untuk mendirikan rumah baru. Diduga kebakaran disebabkan arus pendek listrik. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Masa warga desa Sumberwono, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto berunjuk rasa di depan pabrik beton PT Beton Prima. Selain memblokade akses jalan pabrik, aksi saling dorong sempat terjadi. Masa dari warga desa Sumberwono, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur berunjuk rasa di depan pabrik beton PT Beton Prima Indonesia. Aksi saling dorong antara polisi dengan warga pun sempat terjadi saat petugas membuka pintu gerbang utama untuk memberikan jalan perwakilan massa melakukan audiensi, namun massa berhasil dikendalikan oleh petugas yang berjaga. Dalam aksinya, warga meminta agar pihak PT Beton Prima Indonesia memprioritaskan warga setempat untuk bekerja sesuai dengan kesepakatan antara pihak manajemen dan perangkat desa pada Desember tahun 2019 lalu. Selain itu, warga meminta upah bekerja sesuai dengan upah minimum Kabupaten Mojokerto dan menolak upah harian yang awalnya Rp100.000 hanya diberikan Rp90.000. Inti dari kesepakatan poin 1, perekrutan karyawan PT Beton Prima Indonesia harus mengutamakan warga desa Sumberwono
bukan dilakukan hanya melalui satu pintu. Kenyataannya gimana, Mas? Kenyataannya gimana? Faktanya ini kita tanda tangani per 23 Desember 2019 sampai detik ini tidak ada realisasi sama sekali. Artinya tidak ada warga sini yang... Artinya bukan tidak ada, tapi ketika ada perekrutan, kita sebagai wakil-wakil yang ada yang harusnya dilibatkan, kita tidak tahu dan tidak ada konfirmasi dari pihak PBI. Bahkan saya secara pribadi mewakili teman-teman masyarakat juga sempat berkoordinasi dengan pihak PBI, yaitu HRD-nya. Pihak PBI menyatakan itu dari manajemen lain. Artinya di sini baik manajemen lain ataupun yang seterusnya, pihak PBI sebagai induk sudah mengetahui apa yang ada, apa komponen-komponen yang ada di dalam, sangat tidak masuk akal. Artinya PBI memang sengaja mengingkari kesepakatan yang sudah ada. Itu saja. Mediasi yang dilakukan dengan pihak manajemen tidak menemui titik temu karena dari pihak pabrik hanya ditemui perwakilan manajemen. Akhirnya warga keluar dari ruangan dan tetap bertahan memblokir pintu pabrik. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Tebo membekuk bandar dan kurir sabu di Kabupaten Tebo, Jambi. Kedua pelaku ditangkap di tempat berbeda. Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Tebo menangkap pengedar narkoba berusia 22 tahun di Kabupaten Tebo, Jambi. Meski sempat kabur, pelaku dibekuk usai polisi melepaskan tembakan peringatan. Polisi mendapatkan barang bukti narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam kotak rokok yang sebelumnya sempat dibuang pelaku. Abang nyuruh nganter siapa? Yang nyuruh nganter siapa? Abang tuh peluncurnya. Dia di mana? Di dalam. Dalam mana? Setelah menangkap pengedar, polisi mengembangkan kasus dan menangkap kurir sabu berusia 44 tahun yang dibekuk saat ingin mengantarkan narkoba kepada pembeli. Dari kurir ini, polisi mendapatkan barang bukti 1 paket sabu. Opsnal Narkoba Polres Tebo mendapat informasi bahwa di daerah Lambahan, Kecamatan Tebo Ulu, ada beredar narkoba jenis sabu. Kemudian tim kita melakukan penyelidikan di daerah tersebut. Kedua pelaku bersama barang bukti diamankan di Polres Tebo, Jambi guna penyelidikan lebih lanjut. Dari Kabupaten Tebo, Jambi, Budi Utomo, iNews melaporkan. Razia derek paksa kendaraan yang digelar petugas Sudin Perhubungan di kawasan Kemayoran, Jakarta diwarnai aksi protes sejumlah pengendara. Menepi sebentar untuk menunggu seseorang menjadi alasan mereka menolak diderek. Bu, minta tolong lah, ini kan juga saya juga teman doang ini ngambil berkas mau ke ini juga, mau ke sana juga. Minibus yang kedapatan berhenti di bahu jalan Benyamin Sueb, Kemayoran, Jakarta Pusat ini menjadi sasaran razia petugas Sudin Perhubungan Rabu pagi. Teguran disertai surat peringatan yang disodorkan petugas direspon dengan protes. Sang pengemudi menolak kendaraannya diderek paksa karena berdalih hanya menepi sebentar untuk menunggu rekannya tanpa meninggalkan mobil. Setelah perdebatan yang cukup panjang, pengemudi tersebut akhirnya pasrah membiarkan petugas menderek kendaraannya. Nah, sekarang kan dilakukan penderekan nih Pak, gimana tanggapannya Pak? Ya saya nggak kurang setuju, kalau saya turun, saya tinggalin, misalkan ke Alfa, motor kan mobil kan mati. Ya saya setuju diderek, saya juga ada aturannya, tapi kan saya nggak di sini. Mesin dalam keadaan hidup tadi Pak? Hidup. Meski hanya menepi sebentar, namun petugas tetap menindak lantaran adanya aturan berhenti di bahu jalan. Ini kan kita ada di operasi Lintas Jaya, mau melakukan operasi, berdasarkan prosedur. Walaupun itu ada orangnya, tapi dia tidak memakai lampu hajat atau lampu isyarat, tetap kita direct. Nah, dimanapun dia berada, tetap kita direct. Selain di Jalan Benyamin Sueb, petugas juga menindak sejumlah mobil lain yang terparkir di sepanjang Jalan Kebon Kosong, Kemayoran. Razia serupa akan terus digelar hingga wajah ibu kota benar-benar bersih dari maraknya parkir liar. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia kembali menangkap 3 kapal asing di Laut Natuna Utara. Kapal yang berbendera Vietnam tersebut ditangkap kedapatan menangkap ikan di perairan Indonesia.
3 kapal asing berbendera Vietnam ditangkap saat mencari ikan secara ilegal di Laut Natuna Utara, Indonesia. 3 kapal yang tergabung dalam satu kelompok ini ditangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan pada 10 Agustus lalu. ...26 awak kapal berkewarganegaraan Vietnam ditangkap. Dari hasil pemeriksaan, kapal yang terdiri dari kapal pemandu, kapal penangkap, dan kapal pengangkut diduga menerapkan modus baru karena menggunakan 3 kapal saat beroperasi. Kami menangkap lagi 3 kapal ikan asing yang berhasil kita tangkap pada tanggal 10 Agustus kemarin di Laut Utara Natuna di WPP 711 wilayah pengelolaan perikanan 711. 3 kapal ini satu paket. Ini jenisnya kapal yang agak berbeda. Ini Pursein yang memasuki wilayah Indonesia. Dan Anda sudah lihat tadi videonya. Kalau mereka merasa benar, berarti kan mereka nggak usah lari. Hingga kini Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menangkap 69 kapal asing yang masuk ke perairan Indonesia. Rencananya KKP meminta bantuan Kementerian Pertahanan dalam pengawasan dengan memberikan hibah kapal yang memiliki kecepatan dan kesenjataan yang mumpuni. Tim Liputan iNews melaporkan.